Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Amanat agung Tuhan itu berisi dengan kalimat "Jadikan semua bangsa muridku". Itu satu kalimat perintah yang diemban oleh semua orang percaya, pengikut Kristus untuk bisa menyelesaikan tugas amanat agung itu. Tetapi kita tidak bisa hanya membabi buta, oke, kita lakukan itu. Tapi sudah seharusnya kita mulai mengecek kehidupan spiritual kita. Apakah api yang kita nyalakan itu dinyalakan oleh Allah Bapa di dalam karya keselamatan Yesus Kristus itu masih murni atau tidak? Karena kalau kita tidak selalu mengecek api yang ada di dalam diri kita dengan sungguh-sungguh dan detail, saudaraku, seringkali iblis memainkan peran di dalamnya, dan akhirnya api yang murni itu berubah menjadi tidak murni lagi. Kalau di dalam PL, korban yang dipersembahkan kepada Allah harus dinyalakan oleh perbaraan atau api yang turun dari Tuhan, bukan dari api yang lain atau api yang asing. Saudaraku, perubahan zaman dan pergeserannya bukan tidak mungkin sudah menggeser api yang murni yang dari Tuhan. Maka tadi di awal saya katakan, kita harus sering mengecek api kita itu murni atau tidak. Sehingga api yang menyala hari ini sebenarnya itu seringkali bukanlah api yang orisinal yang dinyalakan oleh Allah Bapa Elohim Yahweh melalui dan di dalam karya keselamatan pribadi putra tunggalnya Yesus Kristus. Karena semangat zaman, kemajuan teknologi itu merusak api tersebut. Hanya orang yang benar-benar melekat dengan Tuhan, berlogika, maksimal belajar kebenaran, serta mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang bisa membedakan mana api yang murni dan api yang asing. Dalam 2 Korintus 11 ayat 3 firman Tuhan berkata, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima." Ada Injil lain, pasti ada api lain. Ya, tetapi ada Injil asli, berarti ada api yang mestinya harus terus dilestarikan, yaitu api yang murni itu. Hanya orang-orang yang benar-benar bergaul, intimacy with God, encounter with God, bertemu dengan Tuhan tiap hari, punya kepekaan dan membedakan roh yang asing atau tidak. Spirit itu rohnya atau gairahnya itu spirit itu. Gairah apa yang mencengkram seseorang itu kelihatan dari pembicaraannya. Gairah apa yang mencengkram komunitas itu, kelompok Kristen itu, akan terlihat apinya. Ada semangat yang merusak pribadi Kristiani dengan merasuki hidup mereka ke dalam jiwa mereka, dan mereka tidak menyadarinya, dan itu api yang lain, api asing. Maka saudaraku, hanya oleh belas kasihan Tuhan lewat cara-cara ajaib yang Allah kerjakan, maka kau dan saya dibimbing kembali kepada Tuhan. Di kisah anak yang terhilang itu, ada yang terhilang di luar rumah si bungsu, tapi ada yang terhilang di dalam rumah si sulung. Ya, si sulung itu yang tidak sepikiran atau tidak seperasaan dengan bapaknya. Jadi jangan merasa Anda di dalam gereja pelayanan, jadi pendeta, jadi aktivis, kau tidak terhilang. Wow, belum tentu, saudara. Lo orang model yang khotbah-khotbah seperti saya pendeta itu bisa hilang loh.
Ketika kita tidak sepikiran, tidak seperasaan dengan Allah, kita terhilang sejatinya. Kalau kita kompromi-kompromi dengan dosa, kita menikmati kesenangan-kesenangan yang lain yang Allah tidak menikmatinya, kita terhilang. Ngeri saudaraku, ngeri. Ikut Tuhan itu gak main-main. Allah kita Allah yang posesif. Dia mengingini dirimu dan diriku secara utuh, penuh, seluruhnya. Dan dia pencemburu. Jelas itu. Maka mengerikan kalau kita main-main dengan hidup ini. Maka Tuhan selalu memberitahu kita, karena Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita. Aku gak suka kau lakukan itu, nak. Aku suka, aku gak suka. Aku tersenyum dengan yang kau lakukan ini. Atau aku marah dengan apa yang kau lakukan. Aku kecewa dengan apa yang kau lakukan. Wow, mengerikan saudaraku. Kalau kita nonton film apa, Roh Kudus akan yang dimateraikan di dalam diri kita bergejolak itu. Kenapa kau lihat film model begitu? Kenapa kau nonton begitu, Stephen? Kau tidak perlu ngomong itu seharusnya. Aduh, itu susah saudaraku. Rasanya itu seperti dihajar, dipukulin rasanya. Itu cara Tuhan bekerja. Aduh, Tuhan ampuni, berarti aku sudah keluar dari track-Mu. Aku keluar dari hadirat-Mu. Maafkan aku, ampuni aku. Ketika kita punya keinginan di luar maunya Tuhan, kita tidak diskusikan dengan Tuhan. Walaupun itu pekerjaan Tuhan sekalipun loh. Tapi kalau bukan Tuhan yang menginginkan, kita pokoknya mau aja deh. Contoh ya saudaraku, kalau pengembalaan saya. Oh, mau pindah gereja, pindah gedung gereja. Pindah aja maunya pendetanya. Maunya tim pastoral. Atau maunya ketua-ketua semua. Pengurus-pengurus gereja. Gak bisa saudaraku. Kalau itu bukan maunya Tuhan, itu terhilang. Reset. Tuh, coba. Karena di dalamnya pasti ada agenda pribadi. Kalau gak agenda pendetanya, agenda komunitasnya itu. Bukan agendanya Tuhan. Coba. Itu licik saudaraku. Itu licik. Kenapa? Hati kita itu licik. Makanya saya selalu berkata apa? Hati-hati melayani Tuhan itu nggak hanya ngawur saudaraku. Kita rinci detail. Lihat api apa yang masih ada di dalam diri kita. Asing nggak ya? Murni nggak ya? Jangan wah pokoknya aku jadi WL nyanyi aja. Luapan emosi kita di depan mimbar. Wah menangislah inilah itulah. Tapi hati-hati, semuanya hanya bisa menjadi sebuah rutinitas. Api kita yang murni hilang ternyata. Ternyata ketika kita di mimbar, kita minta sanjungan orang. Kita haus validasi orang. Asing saudaraku. Coba. Karena hati lebih licik dari segala sesuatu. Ingat itu. Maka kita harus bertanya, apakah Injil yang aku kenali ini, Yesus yang rasanya kita terima, percayai, roh yang kita percayai, dimateraikan dalam diri kita itu adalah roh yang asli apa enggak? Karena kalau kita mengikuti pribadi Yesus yang asli, roh yang murni, tuntutannya segenap hidup. Fokusnya ke Dia, ke Bapa, bukan ke kita. Senengannya Tuhan, nikmatnya Tuhan, maunya Tuhan, kepentingan Tuhan, bukan lagi tentang kita. Karenanya mencari Tuhan harus lebih dari segala sesuatu. Dijadikan segalanya sampai kita benar-benar menemukan Dia. Amin saudaraku. Seseorang dikatakan telah menemukan Tuhan kalau dia melakukan kehendak Bapa. Kalau dia mengerti yang Allah kehendaki. Kalau dia memahami, memenuhi apa yang Allah rencanakan. Orang tidak bisa menemukan Tuhan tanpa mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Tidak bisa. Pasti gugur di tengah jalan. Loh, orang bisa ngomong, ngapain aku melayani Tuhan sampai begini banget sih? Ngapain? Gak wajar begini, ngapain? Udah. Betul gak saudaraku? Karena dia tidak mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Maka rendahkan hatimu, buka hatimu, berikan jiwamu kepada Tuhan,
bawa dirimu bonding dengan Tuhan, Tuhan akan buka pikiran kita untuk mengerti apa yang Dia mau. Untuk memahami apa yang direncanakan olehnya. Supaya kita bisa melakukan serta memenuhinya. Maka di dalam pengalaman hidup, saudaraku, Tuhan sering seperti jual mahal. Karena yang sungguh-sungguh mencari Dia aja gak mudah menemukan Dia. Apalagi yang sembarangan setengah-setengah sebisanya. Aduh, gak mungkin deh saudaraku. Makanya hatimu tidak bisa dibagi untuk menikmati yang lain, di mana Allah tidak ikut menikmatinya. Gak bisa. Maka hatimu dan hatiku harus tidak ada kesenangan lain selain Tuhan. Barulah Tuhan bisa menunjukkan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencananya. Tapi siapa orang yang hari ini mau melakukannya? Dunia berkata gila itu. Itu nekat sekali, ngapain lakuin itu? Karena banyak orang merasa, diriku ya milikku dong. Dia berhak atas dirinya. Inilah cara hidup di hadirat Allah, yaitu dari waktu ke waktu setiap saat. Duduk dekat kaki Tuhan, memperkarakan setiap detail hidup kita di mata Tuhan. Sampai Allah bisa mempercayakan kepada kita apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan seperti tidak memberitahu sampai kita bertanya, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Lalu Tuhan bisa menjawab lirih di dalam nurani kita. Tuhan berkata apa? Kosongkan dulu bejana hatimu. Semua keinginanmu, semua hasratmu, jangan nikmati yang lain. Nikmati diriku saja. Nikmati apa yang aku nikmati. Selebihnya tidak. Wow, mengerikan saudaraku. Berat kan? Itu Kristen yang benar. Aduh, pastor susah lah. Tapi memang itu jalannya. Makanya saya ngomong apa? Mengikut Tuhan itu seperti masuk ke dalam jalan yang sempit. Bahkan dari kesaksian Rasul Paulus dalam surat-suratnya kita menemukan bahwa ada standar potret hidup seorang anak Allah. Saudaraku, mau ya kita kembalikan, menghidupkan api yang murni itu. Amin saudaraku ya. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi. Wow, luar biasa. Paulus apinya sudah kembali ke dia. Dari Saulus menjadi Paulus, api Allah itu, api yang murni itu dia tangkap. Hidupku bukan aku lagi. Sampai dia bisa berkata begitu. Tapi berkata apa lagi? Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Coba kalau orang gak apinya murni, gak mungkin berani ngomong begitu. Kita kenain yuk saudaraku. Kenakan dalam hidup kita. Nyalakan prinsip ini dalam hidup kita. Supaya kita merajut senyum Bapa kita. Amin. Ya, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati hidupmu saudaraku. God bless you.